So, sekarang saatnya berani berubah untuk menyiapkan diri mendidik anak-anak dari rumah. Saatnya mengubah gaya komunikasi keluarga, ya, agar supaya anak-anak nyaman, istri atau suami nyaman, dan semua isi keluarga nyaman. Ya. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya sampaikan adalah mencintai apa adanya. Harus dimulai dan harus dilatih di dalam hati. Hati harus diberi nasihat. Saya harus mencintai dia apa adanya. Nggak usah bersyarat. Kalau kita ingin membuat dia itu baik, arahkan dia kepada kebaikan dengan cinta. Kita masih bahas apa yang mesti kita lakukan gitu. Karena tidak setiap keluarga itu siap untuk mengambil hikmah dari kejadian ini. Mereka masih merasa sulit mengatasi persoalan-persoalan komunikasi yang tadinya tidak terlalu terasa, tetapi begitu datang pandemi mereka berkumpul, akhirnya frekuensi pertengkaran itu malah bertambah karena kan pertemuannya bertambah. Dan ini masih ada kaitannya dengan topik kita yang pertama, yaitu tentang belajar di rumah efektifkah. Nah, kalau situasi di rumah itu tidak nyaman, anak-anak menjadi tidak konsentrasi. Nah, terus apa? Mungkin masih ada tips yang akan dibagi, Bu Zakia. Membuat asyik itu. Ini Pak, saya ingin sharing. Bagaimana judul kita ini ada asyiknya? Iya, saya ingin sharing ini Pak Jumala, ingin sharing mengenai tips-tips untuk kita bisa memanfaatkan momen pandemi, momen kebersamaan dengan keluarga ini untuk kita bisa meningkatkan komunikasi, kualitas komunikasi sehingga komunikasi kita menjadi asik. Kita asik ini kan persepsinya ini Pak. Jadi asik itu sesuatu yang natural. Jadi benar-benar nggak perlu dibuat-buat gitu, nggak perlu dibuat-buat. Dan kita tidak merasa terbebani gitu kan, memang sesuai dengan hati nurani, jadi asik gitu, merasa apa namanya ya bahagia gitu kan. Nah ini saya ada beberapa tips Pak Jumala. Itu yang pertama, kesempatan kita untuk berkumpul ini, kesempatan kita berkumpul dengan keluarga yang lebih banyak, itu kita kesempatan untuk mengenali perasaan dan bisa memahami dan menyampaikan perasaan masing-masing. Jadi kita kesempatan kita untuk mengenali perasaan anak kita atau mengenali perasaan suami kita, suami juga mengenali perasaan istri, dan juga memberikan kesempatan kita untuk menyampaikan apa perasaan kita. Gitu. Jadi pertama itu tipsnya, jadi kita buat role play atau kita buat pengkondisian. Role play itu apa role play itu? Jadi kayak simulasi gitu loh Pak. Jadi kita buat pengkondisian di mana yuk kita main misalkan contoh kita curhat perasaan gitu. Jadi pas kumpul masing-masing dikasih kesempatan 5 menit untuk bercerita apa sih yang dirasakan dalam hatinya. Nah, dari situ terjalin kedekatan-kedekatan. Nah, dengan itu pun itu juga akhirnya kita bisa juga memperbaiki komunikasi verbal. Kita bisa melatih anak kita juga untuk bisa memahami komunikasi verbal. Jadi dan komunikasi verbal dan non-verbal. Jadi misalkan ketika melihat raut wajah yang sudah agak ngantuk, sebaiknya ya jangan lanjut ngomong, bicara gitu kan. Jadi kita mengajarkan anak juga untuk memahami bahasa-bahasa non-verbal. Terus yang kedua, tipsnya yang kedua, kita memberikan pelajaran ataupun praktek anak-anak bagaimana sih cara memulai percakapan dan bagaimana cara mengakhiri percakapan, bagaimana cara meminta bantuan dan bagaimana menyikapi permintaan bantuan, bagaimana cara berterima kasih dan menerima ucapan terima kasih, bagaimana menerima pujian, bagaimana memberikan pujian, dan bagaimana cara mengajukan pertanyaan dan cara menjawab. Nah, ini kesempatan kita bareng kumpul di rumah tuh kita buat role play, Pak. Kita buat skenario yang mana yuk kita ini jadi orang tua membuat seolah-olah itu seperti permainan, tapi sebetulnya memiliki
tujuan, yaitu untuk memberikan pelatihan buat anak-anak bagaimana sih cara memulai dan mengakhiri percakapan, bagaimana cara meminta bantuan menerima gitu kan, bagaimana cara memuji, dan bagaimana apabila dipuji gitu kan, bagaimana cara kita menerima pujian. Terus kita juga bisa momen kebersamaan ini bisa kita buat juga untuk melatih keterampilan menyampaikan pendapat, menyampaikan ide, bagaimana cara mengatakan tidak, bagaimana kita untuk menolak gitu, menolak sesuatu. Terus kita bagaimana cara memberikan dukungan, memberikan support, bagaimana keterampilan menangani kemarahan diri sendiri dan orang lain, terus bagaimana cara menenangkan diri apabila kita kecewa ataupun kita tidak suka, bagaimana cara kita mengatur diri kita untuk tidak langsung berespon negatif gitu. Terus kita juga bisa kesempatan untuk mengajarkan anak-anak keterampilan menyampaikan kritik dan juga menerima kritikan. Dan yang terakhir kesempatan konflik. Nah, gini Pak Jumala, konflik ini kan tidak mungkin kita tidak pernah ada konflik. Dalam keluarga pasti ada konflik. Nah, ketika ada konflik, ini justru menjadi momen yang spesial untuk kita mengajarkan pada anak-anak bagaimana menghadapi konflik. Bagaimana menghadapi konflik, bagaimana menenangkan diri, bagaimana kita mencari solusi atas konflik itu. Itu nggak bisa diajarkan kalau tidak ada konfliknya, Pak. Jadi justru ketika ada konflik, ini menjadi momen spesial buat kita orang tua untuk menjadikan itu momen kita untuk memberikan pelajaran secara langsung bagaimana sih cara menangani konflik, bagaimana cara mencari titik temu yang win-win solution, yang bukan egois, kita mencari mau menang sendiri, egois gitu kan. Nah, kesempatan berkonflik ini jadi momen spesial Pak Jumala. Justru yang kita cari itu ketika ada konflik, maka kesempatan kita untuk bisa memberikan pelajaran kepada mereka. Saya rasa seperti itu Pak Jumala. Jadi ada tips mungkin untuk orang tua ya, orang tua ke anak. Kalau Pak Jumala mungkin ada Pak tips-tips untuk suami istri ini mungkin. Iya, jadi gini, ini Bu Zakia ini banyak tipsnya. Saya kira ini perlu dibahas secara khusus Bu Zakia nanti di pertemuan berikutnya ya. Tips-tips di dalam komunikasi keluarga. Jadi ada mengenali perasaan dan menyampaikan perasaan masing-masing ya, memberikan kesempatan untuk keluarganya menyampaikan perasaannya, meminta bantuan dan memberi bantuan. Bagaimana caranya? Menyatakan terima kasih ya dan meminta tolong. Terus cara memuji dan bagaimana kalau dipuji. Keterampilan menyampaikan pendapat, menangani kemarahan dan menenangkan diri sendiri. Kemarahan diri ya, menangani kemarahan diri sendiri dan bagaimana cara menenangkannya. Menyampaikan kritik dan menerima kritikan atau menyikapi kritikan. Nah, satu yang saya catat ini penting karena cocok dengan tema kita ya, yaitu ketika ada konflik justru dijadikan kesempatan untuk latihan, momen spesial bagaimana cara menghadapi konflik itu. Artinya kalau ada konflik itu kita segera mengenali ini adalah konflik dan kemudian diniatkan dalam hati, ini kesempatan untuk apa? Untuk latihan menangani konflik dengan lebih konstruktif. Mungkin itu ya kesimpulan saya yang paling saya catat dan benar-benar nyambung dengan kondisi malam ini yang KDRT itu kan konflik toh. Justru kalau ada konflik ini jadikan momen spesial untuk latihan agar bisa menyelesaikan dengan cara yang lebih bagus. Gitu ya, lihatnya ya. Satu lagi Pak, tambahan sedikit. Ini dengan adanya pandemi ini juga kesempatan kita sebagai orang tua memberikan contoh suri tauladan. Jadi kalau kita orang tuanya KDRT menangani konflik terus kita KDRT, maka kita secara tidak langsung juga memberikan contoh tauladan buat yang jelek buat anak-anak. Iya. Kita orang tua ini juga sadar penuh kalau kita ini 24 jam dilihat oleh anak-anak.
apa yang kita kerjakan, ketika kita bereaksi, ketika kita merespon sesuatu, anak-anak tuh melihat langsung karena kita selalu di rumah kan. Kalau mungkin selama ini kita pergi pagi, pergi dalam keadaan ceria, pulang ke rumah dalam keadaan sudah mau istirahat sebentar ceria gitu kan. Tidak terlihat nih waktu pas saat kita lama di rumah. Nah, kesempatan momen kita bersama dalam waktu 1 hari ini full, seharian full, maka dilihat langsung sama anak-anak bagaimana keseharian kita. Nah, ini kita orang tua harus sadar betul, Pak. Kita adalah contoh buat mereka. Gitu. Ya, tidak mudah tetapi harus dicoba. Iya. Agar dan kita harus sadar untuk menjadi contoh, ya. Tidak mudah, Pak, tapi tidak mudah dan ini butuh latihan. Ya, hanya butuh latihan. Terus dilatih. Gitu. Kita berubah ini sebetulnya adalah latihan, dan latihan. Ya, latihan apa? Latihan menjadi contoh. Misalnya, ternyata kita sudah ditonton oleh Bu Khadikoh lagi ya. Bu Khadikoh lagi, bentar. Ada komennya nih. Saya tuh nggak bisa lihat Pak Jumala apa di Facebooknya Pak Jumala nggak muncul loh. Nggak muncul di Move Up TV. Ya, nggak muncul juga. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton ya. Di antaranya adalah muncul. Ibu Hadikoh, Bu Hadikoh juga ya. Thank you very much. Bentar, siapa lagi yang sudah nonton ya? Ya, terima kasih. Saya tambah ya Bu Nadia ya, tips saya. Bagaimana menangani situasi yang buruk di dalam keluarga, yang kalau buruk itu dibiarkan akan semakin diperberat karena kita ketemu terus. Di dalam situasi pandemi kan ketemu terus, maka tidak ada pilihan kecuali kita berubah. Nggak ada pilihan karena ketemu terus. Kalau tidak ketemu terus kan kita bisa pergi. Ya, pergi dari rumah supaya menghindari konflik. Ini kita bukan menghindari konflik. Kita belajar menangani konflik. Betul? Nah, apa yang harus dilakukan? Saya memberikan tips juga. Tipsnya adalah belajar mencintai mereka apa adanya. Apa adanya, cintai mereka. Kalau kita berhasil, nanti kayaknya ada bahasan tersendiri juga ini. Bagaimana mencintai orang apa adanya. Khususnya orang-orang yang memang harus segera kita cintai. Istri, anak, suami, gitu ya. Dan orang-orang terdekat. Cintai mereka apa adanya. Dan insya Allah mereka mencintai kita juga apa adanya ya Pak? Insya Allah akan berbalas. Tapi kita mulai dari diri kita dulu. Cintai. Ini tidak mudah, tapi harus dilakukan. Tidak mudah, tapi harus dilakukan. Dan harus latihan. Kita itu sering banyak sekali cinta bersyarat. Loh Pak, kalau anak sudah pasti dicintai dong Pak. Iya, tetapi apakah kita sudah ekspresikan seluruhnya? Banyak kita tidak bisa mengekspresikan cinta ini. Memperlihatkan cinta ini banyak yang tidak bisa. Kenapa? Karena syarat-syaratnya belum terpenuhi. Kamu harus belajar rajin, kamu harus sholat 5 waktu, kamu harus cinta bersyarat namanya. Betul. Cinta tidak terlalu banyak nge-game. Itu cinta bersyarat. Terus sering ada pertanyaan gini Bu Zakia. Pak, kalau perilakunya itu tidak seperti yang diajarkan Rasul atau tidak seperti yang saya inginkan, apa salah kalau saya itu menginginkan yang bagus untuk anak-anak saya? Itu pertanyaan itu menjebak loh Bu Zakia. Kelihatannya yes, kelihatannya. Ya tidak salah. Yang salah adalah mendidik dengan melupakan cinta. Itu yang salah. Terus bagaimana dong? Didiklah mereka seperti yang
yang kamu arahkan mereka kepada arah yang kamu inginkan dengan cinta tak tersarat. Cintanya berikan dulu, maka dia akan menerima, dia akan merasa diterima, dia akan merasa dimiliki, dia merasa dicintai, dan ketika cinta itu sudah dirasakan, maka apapun yang kamu minta dia mau. Bagaimana menurut Bu Zakia? Iya, sepakat Pak. Jadi memang seperti yang ini ya, kalau kita ingin memperlakukan orang lain ingin memperlakukan kita, maka kita perlakukan orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Jadi kalau kita memang ingin jadi jangan kita tuntut apa adanya. Terus gini, satu lagi, jangan kita tuntut anak kita itu berubah dulu, atau jangan kita tuntut istri atau suami berubah dulu, tapi kita duluan yang berubah. Iya, iya betul Pak. Jadi kalau kita duluan ngasih gitu kan, kita memberi dulu, baru kita menerima gitu kan. Jadi kita memberi dulu, setelah itu kita bisa menerima. Terus ada pertanyaan begini Bu Zakia, Pak, saya sudah berubah, tapi dia nggak berubah Pak. Nah, saya sering menjawabnya begini, lo berubah itu tidak hanya sekali. Berubah itu berulang-ulang dengan tulus hati dan berulang. Orang tidak akan tahan kalau diberikan layanan setulus hati dan berulang. Tapi kalau ini kan kewajiban istri sudah saya penuhi, ya, ngasihkan kopi dikasihkan gelodak begitu, kasar gitu, yang memenuhi kewajiban tapi tidak dengan hati. Nah, hatinya dibalik dulu. Ya belajar yang tapi kan dia begitu Pak. Ya belajar mencintai. Nanti ada tips, saya punya tips Bu Zakia dengan CTC kita kan. Nah itu bisa mencintai orang apa adanya. Nanti someday lah kita bahas ya bagaimana cara instan mencintai orang apa adanya. Sehingga kita kemudian berubah, cara pandang kita berubah tentang dia. Yang meskipun tadinya seolah-olah dia itu salah, tapi ketika itu kemudian mindsetnya dirubah, kita jadi bisa menerima keadaan itu, dan kita bisa mencintai dia apa adanya, akhirnya hati tulus kita keluar kan? Senyum kita jadi tulus, layanan kita jadi tulus. Nah, itu nanti dia. Dan ternyata Pak Jumala, ketika kita memberikan kebahagiaan pada orang lain, ternyata yang pertama merasakan kebahagiaan itu diri kita sendiri. Alhamdulillah. Jadi ternyata begitu ya. Ternyata begitu. Entah orang lain menerima atau tidak ya kebahagiaan itu, tetapi kita itu sendiri itu sudah bahagia dulu. Ketika kita bisa memberikan kebahagiaan orang lain gitu. Iya. Dan itu terpancar gitu Pak, terpancar gitu. Jadi itu, orang lain pun itu janji Allah. Ada ayat yang begini bunyinya, in ahsantum li anfusikum. Jadi kalau kamu berbuat baik kepada siapapun, kepada orang lain, kepada Allah, sesungguhnya perbuatan baik itu balik ke dirimu. Kembali ke diri kita. Sekali apa yang dikatakan Bu Zakia. Iya. Jadi sebetulnya pilihan di kita ya Pak. Kita mau bahagia atau tidak, itu sebetulnya bukan pengaruh dari luar. Bukan pengaruh dari luar, tapi pengaruh dari dalam diri kita sendiri gitu. Iya. Nah, ini pun Pak, ini kita berikan pemahaman kepada keluarga kita. Jadi kepada suami, otomatis tuh akhirnya masing-masing keluarga tuh kepingin bahagia enggak? Jadi pilihannya ya dalam diri kita masing-masing gitu. Pilihannya dalam diri kita masing-masing. Anak-anak pun juga kalau mau bahagia ya kalian berikan dong kebahagiaan. Nanti insya Allah lah kalian sendiri akan merasakan kebahagiaan itu. Gitu. Ya oke, Bu Zakia, kita masuk di segmen keempat. Ya, yaitu tentang solusi-solusi. Sebetulnya di segmen keempat ini sudah sudah tadi Pak, sudah masuk di segmen 3 itu. Ya sudah, ini adalah harapan-harapan. Ya, atau kesimpulan-kesimpulan. Apa sih sebetulnya kesimpulan yang tadi Bu Zakia sampaikan itu
pesan-pesan apa yang bisa kita share kepada para pemirsa, atau pemirsa nanti bisa ini ya, bisa memberikan komentar dan menambahi apa yang sudah kita sampaikan. Ya, bagaimanapun juga apa yang sudah kita sampaikan mungkin masih ada tips-tips yang bagus yang bisa menginspirasi para pemirsa lain. Silakan tuliskan di kolom komentar gitu ya, baik yang ada di Facebook maupun yang ada di YouTube. Ya, apa Bu Zakia kesimpulannya yang kalau sekian banyak penjelasan tadi yang bisa Bu Zakia sampaikan? Iya, simpulannya Pak, kita saling mendoakan. Kita saling berdoa, saling mendoakan, karena insya Allah ketika kita mendoakan orang lain kebahagiaan, insya Allah malaikat akan mengamini dan mendoakan kita. Nah, insya Allah jadi di sini kita saling mensupport ya, jadi saling mensupport, merasakan. Jadi kalau untuk bagi terutama nih, misalkan teman-teman yang saat ini mungkin sedang mengalami masa KDRT atau apa, kita permasalahan itu bukan hanya kita yang punya permasalahan itu, hampir semua orang menghadapi permasalahan yang sama. Jadi bukan hanya kita sendiri yang menghadapi permasalahan itu, tapi semua orang juga merasakan permasalahan yang sama. Akan tetapi dengan kadar mungkin yang berbeda-beda. Kadar yang berbeda-beda atau situasi yang berbeda-beda. Akan tetapi yakinlah bahwasanya semua permasalahan itu pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Dan seandainya kita belum bertemu dengan solusinya, kita persiapkan diri kita untuk bertemu dengan solusi itu. Karena kalau kita tidak menyiapkan diri kita, maka ketika solusi itu muncul, kita tidak sadar kalau itu adalah solusi yang diberikan oleh Allah untuk kita bisa menyelesaikan masalah itu. Tetapi ketika kita sadar dan kita mempersiapkan diri kita untuk bisa bertemu dengan solusi itu, insya Allah Allah pun akan menuruti apa yang kita pikirkan, apa yang kita sangkakan. Begitu Pak Jumala, saya rasa luar biasa. Luar biasa Bu Zakia, terima kasih. Dari saya ya. Sama-sama. Monggo Pak Jumala nih. Ya, dari saya begini. Sekarang NLP, ini kan ini internasional NLP trainer saya ini belajar NLP ya juga dari Pak Jumala. Ini termasuk saya tuh bisa ngomong Bu Zakia. Silakan Pak. Masih terkait dengan topik kita di tayangan pertama, yaitu belajar daring efektifkah? Salah satu penyebab tidak efektif adalah keadaan keluarga yang tidak harmonis sehingga anak tidak bisa konsentrasi. Nah, sekarang ini pendidikan anak bobotnya pindah ke dalam keluarga. Kalau boleh saya sebut angka mungkin tadinya 70% pendidikan itu ada di sekolah. Ya, meskipun banyak teori mengatakan pendidikan itu adalah tanggung jawab keluarga, tapi kenyataan aja ini di Indonesia itu mungkin sekitar 70% pendidikan diserahkan kepada sekolah. Tetapi sekarang benar-benar tidak bisa dalam kondisi pandemi ini, 70% berbalik ada di rumah. So, sekarang saatnya berani berubah untuk menyiapkan diri mendidik anak-anak dari rumah. Saatnya mengubah gaya komunikasi keluarga, ya, agar supaya anak-anak nyaman, istri atau suami nyaman, dan semua isi keluarga nyaman. Ya. Kemudian yang kedua tadi sudah saya sampaikan adalah mencintai apa adanya. Harus dimulai dan harus dilatih di dalam hati. Hati harus diberi nasihat. Saya harus mencintai dia apa adanya, nggak usah bersyarat. Kalau kita ingin membuat dia itu baik, arahkan dia kepada kebaikan dengan cinta. Lalu yang ketiga, supaya kita update terus ya, tambah ilmu kita, sering-sering hadiri seminar-seminar dan pengajian-pengajian yang isinya tentang
keharmonisan rumah tangga, komunikasi, keluarga. Nah, itu sering-sering dihadiri agar kita semakin kaya dan semakin banyak inspirasi dan ide-ide untuk bisa kita praktekkan. Satu lagi yang sangat penting saya catat di Bu Zakia, dari Bu Zakia adalah ketika ketika konflik itu datang, ini momen spesial sebagai latihan bagaimana menghadapi konflik dengan cara yang lebih konstruktif atau lebih bagus. Saya kira itu yang bisa dia. Masih ada lagi, kelihatannya ada yang diomongin lagi. Baik, sahabat-sahabat semua, inilah akhir dari pertemuan kita. Pertemuan ketiga sebetulnya, pertemuan kedua videonya masih kurang terlalu bagus. Moga-moga videonya ini bagus sehingga kita bisa abadikan baik di Facebook maupun di YouTube ya. Demikian akhir perjumpaan kita di pertemuan malam ini. Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya masih bersama Move Up TV. Saya Jumal Multazam dan saya Zakia Joban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.